Eh, Kalau penolakannya itu kami pernah audiensi ke sana masyarakat Pak. 3 kali audiensi di BPN. Jadi sudah dinyatakan kami tidak bisa melanjutkan BPN. Itu yang ada kewenangan adalah dari pusat. Itu Pak jawabannya di BPN. Dan perlu juga diketahui Pak, saat ini dari tahun 90 sampai sekarang itu Bali Handara memang tidak pernah membuat apa-apa Pak. Cuman di tahun 2024 membuat pos jaga Pak. 2024 bikin pos jaga. Banjir di Pancasari, Buleleng viral beberapa waktu lalu membuat tim panitia khusus tata ruang, aset daerah, dan perizinan, TREP, DPRD Bali sempat adakan sida ke Bali Handara. Usai sida tersebut, tim Pansus TREP DPRD Bali pun mengadakan rapat dengar pendapat, RDP, dengan pihak Bali Handara pada Rabu 4 Februari 2026. Pada RDP tersebut, Pansus TREP menyinggung persoalan perizinan, tata ruang, hingga konflik lahan yang membelit kawasan Bali Handara. Sekretaris Pansus TREP DPRD Bali, I. Dewa Nyoman Rai, mengatakan pentingnya kejelasan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, PKKPR, sebelum pembangunan dilakukan. Selama ini sistem perizinan berbasis OSS kerap memutus koordinasi kebijakan dari tingkat kabupaten hingga desa, sehingga menimbulkan kebingungan di lapangan. Banyak aparat di bawah tidak paham, tahu-tahu disebut sudah OSS. Ini yang bikin kacau. Sebelum bangun harus jelas, boleh atau tidak, sesuai aturan tata ruang, ucap Dewa Rai. Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan, ketidaktegasan sejak awal bisa berujung pada persoalan hukum serius, termasuk potensi pembongkaran bangunan jika melanggar ketentuan ketinggian dan sempadan sesuai undang-undang. Dewa Rai menilai, dalam kasus Bali Handara, manajemen justru berpotensi menjadi korban akibat lemahnya pengawasan dan pemberian izin oleh instansi terkait. Kalau kita pakai aturan secara kaku sekarang, bisa habis itu investasi. Triliunan uang sudah keluar. Tapi ini jadi pelajaran, ke depan tata ruang Bali harus dijaga bersama agar tidak jadi bumerang, ujarnya. Sementara itu, Wakil Sekretaris Pansus TREP lainnya, Dr. Somfir, menyampaikan keluhan masyarakat Buleleng terkait dampak operasional Bali Handara. Salah satunya adalah kemacetan di jalan raya akibat aktivitas wisata, termasuk keberadaan spot foto yang menarik kerumunan di pinggir jalan. Kami minta itu diselesaikan. Kalau mau spot foto, silakan di dalam kawasan, jangan di jalan raya, saran politisi Dapil Buleleng ini. Ketua Fraksi Demokrat Nasdem DPRD Bali ini juga menyoroti sengketa lahan seluas sekitar 6 hektare yang diklaim masih bermasalah dan melibatkan puluhan kepala keluarga. Ia menyebut banyak tanah warga masih berstatus pipil, sementara dokumen lama disebut hilang akibat kebakaran, sehingga memunculkan pertanyaan soal legalitas jual beli lahan. Tak hanya itu, ia mempertanyakan kehadiran sejumlah pejabat yang kerap bermain golf di Bali Handara, di tengah informasi bahwa perizinan kawasan tersebut belum sepenuhnya lengkap. Jangan sampai ada pembiaran atau hubungan yang tidak semestinya. Semua harus taat aturan, tegasnya. Pansus TREP juga meminta manajemen Bali Handara bersikap adil terhadap masyarakat sekitar dan tidak menciptakan kelompok-kelompok yang memecah warga. DPRD Bali menegaskan, investasi boleh berjalan, namun wajib menghormati hukum, tata ruang, dan hak-hak masyarakat lokal. Budaya Pak ya, nanti kita kenalan Pak ya, khusus yang SKGB ini. Dan nanti kita ini ya, Pak Ketua. Tadi ada penyampaian dari masyarakat, kebetulan kita berbicara HGB. Itu Pak tadi bilang bahwa HGB 44 itu sempat diajukan, dimohon oleh Bali Handara, tapi ditolak oleh BPN. Ada nggak Pak penolakannya itu? Ada bukti? Kalau penolakannya itu kami pernah audiensi ke sana masyarakat Pak. 3 kali audiensi di BPN. Jadi sudah dinyatakan kami tidak bisa melanjutkan BPN. Itu yang ada kewenangan adalah dari pusat. Itu Pak jawabannya di BPN. Dan perlu juga diketahui Pak, saat ini dari tahun 90 sampai sekarang itu Bali Handara memang tidak pernah membuat apa-apa Pak. Cuman di tahun 2024 membuat pos jaga Pak. 2024 bikin pos jaga. iya makanya BPN tolong evaluasi Pak. Kalau kasih laporan kementerian itu yang lengkap data lapangannya, kan kementerian nggak mungkin ngecek-ngecek lapangan Pak. Ini kewajiban daripada Badan Pertanahan. Ini berarti tidak ada pembangunan Pak. Kalau sudah ada pembangunan kan ada kelantarkan itu.
terkesan terindikasi itu terlantarkan. Jadi bagaimana bisa diperpanjang lagi? Ini kan kita evaluasi nih Pak. Jangan begitu caranya kan, makanya nggak rame. Itu baru urusan 5 meter. Sekarang 44 are itu SKGB berapa itu? Ada SKGB saya ini 44 are itu SKGB berapa? Maksudnya SKGB berapa? 41 Bapak. 41. Nah ini kapan SKGB itu Pak? Di yang 44 are ini kapan diberikan? Sama seharusnya dengan tadi sudah dibangun apa tidak? Sudah dibangun apa tidak itu yang 44 are dulu? Sudah dibangun Ibu? Sudah dibangun yang 44 are ini? Bisa kok, JP bisa. Ada cuma pos polisi saya tak bisa. Izin Pak Ketua untuk yang 44 itu ada selain dipinjamkan kepada polisi, kami juga pinjamkan kepada karyawan kami Pak untuk di tempat Nah, ini. itu masih kelihatan lagi kurang salahnya lagi. Aduh, AGB itu Pak diberikan kepada yang mau AGB itu kegiatan bangunan sendiri, bukan untuk kemudian mereka berikan kepada orang lain yang membangun. Berarti sama juga ini belum dibangun kan begitu. Ya nanti evaluasi lagi ya untuk ke dalam Pak ya. Bukan nanti di BPN itu kita dalam Pak Kanwil sekalian lah. Ada 2 ini berarti ini kita dapatkan baru. Nah itu yang kedua. Ini terakhir Bu ya. Ini kan tadi kita sudah sepakat yang 2 harus clear. Ada satu pertanyaan lagi. Apakah SKGB yang dipunyai oleh bandara adakah dikerjasamakan sekarang dengan pihak lain? Itu kita mau cek. Kami tanya sederhana aja, kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Karena sekarang ini sudah terbuka. Undang-undang informasi publik itu sudah masyarakat sudah bisa tahu semua. Undang-undang informasi publik. Pertanyaan kami karena di sini sebagai penanam milik daerah kan tadi dibilang itu pertanyaan kami, adakah SKGB yang Ibu sudah berikan? Ada kerjasama enggak dengan pihak ketiga sekarang? Kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Siapa saja pihak ketiganya itu, apa saja bentuk kerjasamanya. Buktikan dengan perjanjian yang Ibu buat. Apakah ada perjanjian di bawah tangan ataukah ada perjanjian notaris? Itu aja. Untuk terakhir soal banjir. Terima kasih pimpinan sidang. Kalau dibilang ada kerjasama itu sebenarnya tidak ada kerjasama gitu majelis dengan pihak ketiga. Kami tetap di HGB itu tetap dikelola oleh PT Bali Mandara semuanya. Bali Handara, sorry, maaf. Tapi kan foto-foto itu kami lihat di foto-foto media itu ada orang asing bawa payung kemudian ngecek banjir. Apa itu maksudnya? Siapa dia? Tapi lihat warga, saya lihat makanya kita ingin ini apa dia? Di Handara banyak orang asing Pak, members kita juga banyak asing. Di Handara banyak orang asing, members kita juga orang asing juga banyak, lokal pun juga ada. Ya mereka suka berjalan di mana-mana. Ya, saya paham. Apa kepentingan mereka ngecek-ngecek banjir orang asing itu sebagai tamu apa dia? Saya tanya aja balik itu. Kalau bilang Ibu banyak orang asing, orang-orang asing itu sebagai apa saja? Apakah sebagai tamu? Apa sebagai siapa? Apakah sebagai apa? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.